Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya Ilmu, media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nola Afrijolida dengan NIM 181408030 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Bu Milyasari SPD MSI, pada video kali ini kita akan membahas tentang referensi. Dengan subtopik pembahasan ialah yang pertama, pengertian daftar pustaka, pentingnya daftar pustaka, tata cara penulisan daftar pustaka, dan tata cara penyusunan daftar pustaka. Yang kedua, aturan penulisan kutipan versi body note, footnote, endnote, dan hubungannya dengan daftar pustaka. Yang ketiga, panduan ringkas daftar pustaka menggunakan tool reference pada Microsoft Word. Yang keempat, panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia. Yang kelima, panduan ringkas membuat referensi dari aplikasi Mendeley. Dan yang keenam, panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Nah, sekarang kita masuk pada sub pokok pembahasan yang pertama ya, yaitu pengertian daftar pustaka, pentingnya daftar pustaka, tata cara penulisan daftar pustaka, dan tata cara penyusunan daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman pengertian daftar pustaka. Daftar sumber atau rujukan yang digunakan penulis dalam berkarya. Dalam pengertian yang lain, daftar pustaka ialah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, mengapa perlu pentingnya daftar pustaka? Tujuan membuat daftar pustaka ini antara lain yaitu untuk membantu pembaca supaya bisa mencari dengan detail yang terkait dalam penulisan karya ilmiah. Sedangkan tujuan lainnya ialah sebagai bentuk atas apresiasi kepada penulis akan karya tulis orang lain yang telah dimasukkannya pada karya ilmiah tersebut. Nah, selanjutnya tata cara penulisan daftar pustaka. Di sini ada jembatan kedelai untuk tata cara penulisan daftar pustaka ya, supaya lebih mudah dipahami, yaitu nataju kope, di mana nama penulis, tahun terbit, judul buku atau karya, tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, kita dapat contohkan di sini yaitu Mulyana, Dedi, 2000, ilmu komunikasi suatu pengantar, Bandung, 2 PT Remaja Rosda Karya, di mana Mulyana Dedi ini namanya dibalik, setelah namanya dibalik diberi tanda koma, baru titik, setelah itu tahun terbit 2000, setelah itu judul bukunya itu ilmu komunikasi suatu pengantar. Untuk judul buku harus pakai huruf miring ya teman-teman, atau tidak diberikan tanda garis bawah. Selanjutnya tempat terbit atau kotanya, selanjutnya dibuat titik 2, nama penerbitnya yaitu PT Remaja Rosda Karya. Dan tata cara penyusunan daftar pustaka ialah disusun berdasarkan nama penulis dari awal sampai akhir sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustaka yang tadi ya. Nah, setelah itu di mana nama penulis tersebut disusun berdasarkan abjad. Mana nama yang paling awal dalam abjad maka diletakkan paling atas ya teman-teman. Nah, jika nama penulisnya sama maka kita akan lihat atau pantau selanjutnya berdasarkan tahunnya. Selanjutnya, subtopik pembahasan kita yaitu penulisan kutipan, versi body note, versi footnote, versi endnote, dan hubungannya dengan daftar pustaka. Yang pertama ialah versi body note. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang ketiga, terdapat 2 cara menuliskan catatan tubuh, yaitu nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan.
Yang kedua ialah versi footnote, yaitu catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Nah, yang kedua, nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab, mulai dari nomor 1. Yang ketiga, baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Yang keempat, judul buku dalam catatan kaki ditulis dengan miring atau italik. Dan yang kelima, nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. Nah, selanjutnya ialah versi endnote, yaitu catatan akhir diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Yang kedua, catatan akhir memuat nama akhir pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman, di mana antara tahun terbit dan nomor halaman yang dikutip dibubuhi tanda koma. Lalu, apa hubungannya dengan daftar pustaka? Yaitu sama-sama sumber rujukan yang digunakan oleh penulis dalam sumber karyanya, yang mana bertujuan untuk membantu pembaca supaya bisa mencari dengan detail yang terkait dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, subtopik pembahasan kita selanjutnya ialah panduan ringkas membuat daftar pustaka menggunakan tool reference pada Microsoft Word. Nah, teman-teman, sebelumnya jika ingin mengikuti panduan ini, teman-teman bisa melihat langsung atau mempraktikkannya langsung ya. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Contoh ini hanya untuk memperjelas langkah saja ya, tapi pada prakteknya, nanti kutipan dan referensi biasanya dituliskan berurutan, yaitu setelah mengutip kemudian menulis referensi. Yang kedua, menuju menu reference. Klik Insert Citation, klik Add New Source. Ini digunakan untuk mengisikan identitas referensi kutipan yang sudah kita tuliskan di halaman kerja. Yang ketiga, mulai pengisi identitas referensi melalui form Create Search. Type of course untuk menentukan jenis referensinya ya. Yang keempat, kembali ke form Create Search untuk melengkapi identitas reference. Show all bibliography field digunakan untuk melihat kelengkapan lain dalam form. Selanjutnya, menentukan style reference. Yang dibutuhkan di sini tersedia banyak style. Di antaranya ada Harvard, apa, dan lain-lain. Dan yang keenam ialah mengambil daftar pustaka secara otomatis dengan klik bibliografi dan klik style penulisan, contoh pilih reference. Nah, selanjutnya subtopik pembahasan kita ialah paduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia. Berikut langkah-langkahnya ya. Yang pertama, buka Google. Yang kedua, dalam kolom pencarian isilah dengan tulisan Google Cendekia. Yang ketiga, lalu akan muncul di layar paling atas Google Cendekia, maka tekan langsung ya teman-teman. Setelah itu, kita akan masuk ke kontak pencarian dari Google Cendekia. Nah, disinilah kita akan ketik apa yang ingin kita cari. Nah, setelah kita ketik, maka telusuri langsung. Misalnya kita tentang jurnal. Nanti di bawahnya akan tersedia beberapa jurnal-jurnal sesuai dengan yang kita ketikkan ya teman-teman. Setelah bertemu, tekan tulisan PDF yang biasanya terletak di pojok kanan dari tulisan tersebut, pojok bawah kanan. Nah, setelah itu, setelah kita tekan PDF, maka sumber tersebut otomatis tersimpan dan kita bisa lihat daftar referensinya. Nah, subtopik pembahasan selanjutnya ialah panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah, berikut panduan ringkasnya ya teman-teman. Yang pertama, sebelum memulai Mendeley, kumpulkan dulu file-file referensi yang akan disimpan di Mendeley ke dalam satu folder untuk memudahkan pencarian. Sebaiknya semua referensi terkait dengan tesis disimpan dalam satu folder atau beberapa folder jika ada perbedaan topik. Langkah pertama, buka Mendeley, perhatikan toolbar dan menu bar yang muncul. Pindahkan file-file referensi dengan cara drag and drop. Langkah yang kedua, kumpulkan file-file referensi dalam satu folder atau cari referensi lewat database jurnal ilmiah yang terpercaya seperti PubMed, PMC, atau BMC. Yang ketiga, pindahkan file-file hasil pencarian dengan drag and drop ke dalam Mendeley atau dengan menggunakan fungsi Add Files.
Langkah keempat, melengkapi data bibliografi. File referensi yang sudah dilengkapi dengan DOI atau PIMID atau ID bisa secara otomatis ditampilkan data bibliografi dalam Mendeley Desktop Library. Langkah yang kelima, menggunakan watch folder. Dengan menggunakan watch folder, Mendeley akan segera otomatis menambahkan file-file referensi yang dimasukkan ke dalam folder ini ke dalam database Mendeley. Dan langkah yang keenam ialah mengimpor database. Nah, subtopik pembahasan kita selanjutnya ialah panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Zotero. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar, berikut langkah-langkahnya, yaitu mengumpulkan sumber pustaka secara langsung dengan Mozilla Firefox. Mozilla dan Zotero sangat mudah mengumpulkan sumber-sumber pustaka di internet ya. Yang pertama, sumber pustaka berupa artikel jurnal. Nah, kita contohkan, yaitu informasinya kita ambil dari artikel yang beralamat seperti di bawah ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, perhatikan jendela kanan yang berisi informasi seputar artikel itu. Perhatikan ilustrasi berikutnya, termasuk tipe sumber, artikel jurnal, judul artikel, pengarang. Jadi, sekali klik, Zotero sudah membantu Anda mengumpulkan berbagai informasi tersebut tanpa Anda harus mengetik satu persatu. Yang kedua, kita contohkan yaitu sumber pustaka berupa buku. Nah, contoh sumber buku yang informasinya akan kita unduh, yaitu contohnya misalnya di bawah ini ya teman-teman, pada browser Mozilla Firefox. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengentri sumber pustaka secara manual? Sumber yang akan dientrikan adalah alamat situs dari www.zotero.org. Dalam collection WKTI yang sudah dibuat, ada sebuah sumber dari situs internet yaitu berita dari detik.com. Pilih sumber tersebut, kemudian klik kanan untuk membuat duplikasinya. Selanjutnya, pada tab sebelah kanan, klik isian di sebelah titel, ganti dengan Zotero. Sesuaikan pula short title dan URL untuk entry ini. Baiklah, sekian video saya pada kali ini ya. Tolong dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Cahaya Ilmu, media pembelajaran.